Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Amalia dengan NIM 1921041001. Kali ini saya akan membahas mengenai pengadaan khusus untuk barang dan jasa. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hasil pengadaan barang dan jasa yang semaksimal mungkin, maka ketentuan pengadaan barang atau jasa tidak bisa disamaratakan untuk semua situasi dan kondisi lapangan. Ada pengadaan tertentu yang memiliki ketentuan khusus, antara lain pengadaan untuk penanganan darurat, juga pengadaan di luar negeri, dan lain-lain. Ketentuan pengadaan dengan kondisi khusus tersebut tidak bisa disamakan dengan pengadaan pada kondisi normal, atau dengan kata lain, pengadaan di luar negeri tidak bisa disamakan dengan pengadaan di dalam wilayah Indonesia, mengingat karakteristik dan kondisi perekonomian di setiap negara berbeda-beda. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan yang secara umum terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Namun, pengadaan khusus ini hampir berbeda sebagian atau seluruhnya pada satu atau lebih tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, mari kita bahas bersama mengenai pengadaan khusus ini untuk mengetahui bagaimana tahapan pengadaan barang dan jasanya. Pengadaan sendiri merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Kata khusus sendiri memiliki makna tidak umum atau berbeda dengan yang lain dalam artian istimewa. Nah, dari pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan khusus adalah pengadaan barang dan jasa yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum terhadap ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun pengadaan barang dan jasa yang termasuk pengadaan khusus yaitu: pertama, pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Ketiga, pengecualian. Keempat, penelitian. Dan terakhir, tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Namun kali ini saya hanya akan membahas 3 dari kelima pengadaan khusus tersebut. Yang pertama, pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun tahapan prosedur pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dibagi menjadi 2, yaitu pengadaan barang atau jasa keadaan darurat melalui penyedia dan pengadaan barang atau jasa keadaan darurat melalui swakelola. Tahapan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa keadaan darurat melalui penyedia yang pertama yaitu perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan barang atau jasa darurat sama dengan pengadaan kondisi normal, meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan. Selanjutnya, pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa darurat berbeda dengan pengadaan pada kondisi normal. Pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan. Kedua, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan. Pemeriksaan bersama dilakukan oleh PPK dibantu oleh tim pendukung atau pengelola kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, serah terima lapangan.
Keempat, penerbitan surat perintah mulai kerja atau surat perintah pengiriman. Kelima, pelaksanaan pekerjaan. Keenam, perhitungan hasil pekerjaan. Dan ketujuh, serah terima hasil pekerjaan. Dan tahap yang terakhir yaitu penyelesaian pembayaran. Penyelesaian pembayaran meliputi kontrak, pembayaran, dan pos audit dengan jenis kontrak yang digunakan pada pengadaan barang dan jasa ini yaitu kontrak biaya plus imbalan, di mana dalam kontrak semacam ini nilai kontrak dihitung berdasarkan biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Nah, untuk pengadaan barang dan jasa keadaan darurat melalui swaklola, tahapannya yaitu pertama, mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat. Kedua, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan. Dan terakhir, serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan khusus yang kedua yaitu pengadaan barang dan jasa di luar negeri. Nah, dasar hukum untuk pengadaan barang atau jasa di luar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam hal tidak dapat dilaksanakan, maka cara pengadaan dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang atau jasa negara setempat. Kemudian, pengadaan khusus yang ketiga yaitu tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang atau jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Metode pemilihan penyedia barang atau jasa internasional terdiri dari 3 metode, namun tidak terbatas pada ketiga metode tersebut. Metodenya yaitu tender, seleksi, dan penunjukan langsung. Dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri sendiri adalah pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri yang berlaku ketentuan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011. Sekian pembahasan saya mengenai pengadaan khusus barang dan jasa, pengertiannya dan tahapan-tahapannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.